Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88. Nah, yang gue rasa sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 2 September 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa topik yang menarik untuk kalian ikuti. Dimana topik yang pertama ini adalah alasan si Empang memilih AEW. Lalu yang kedua ini adalah Kurt Angle yang menolak tawaran dari AEW berkali-kali. Dan yang terakhir ini ada kabar dari Vince McMahon yang dikabarkan dia merobek skrip dari Raw minggu ini berkali-kali. So, tanpa panjang lebar lagi, kita masuk saja ke topik pembicaraan yang pertama, yang dimana ini datang dari si Empang ya, yang seperti kita ketahui dia ini pun baru saja melakukan comebacknya ke dunia pro wrestling ya di beberapa minggu terakhir ini ya ke brand daripada All Elite Wrestling atau AEW, yang dimana ini pun menandai comebacknya si Empang ke dunia pro wrestling sejak dia absen selama 7 tahun lamanya guys ya, yang dimana dia terakhir tampil di dunia pro wrestling itu di tahun 2014 yang lalu pada saat dia memutuskan untuk meninggalkan promotion yang memperkerjakan dia pada saat itu, yaitu WWE. Dan di beberapa waktu yang lalu begitu ya, si Empang ini pun muncul dalam salah satu acara miliknya ESPN, yaitu adalah Sport Nation, yang dimana dalam acara tersebut si Empang dan juga Sport Nation itu pun mendiskusikan bagaimana debut daripada si Empang di AEW. Dan ada satu pertanyaan yang cukup menarik yang ditujukan kepada si Empang, yang dimana pertanyaan itu adalah mengapa dia memilih AEW dibandingkan dengan WWE untuk melakukan comebacknya ke dunia pro wrestling ya, atau lebih tepatnya lagi sebagai professional wrestling kembali gitu. Dan si Empang pun menjawabnya seperti ini ya, yang dimana gua akan memberikan intisarinya saja ya dari jawaban si Empang mengenai pertanyaan tersebut, yang dimana si Empang pun mengatakan bahwa dia memandang AEW itu sebagai promotion yang memberikan dia untuk bisa kembali mencintai dunia pro wrestling itu sendiri, yang dimana dia pun memandang perusahaan tersebut itu sebagai sebuah perusahaan upstart yang memiliki sensasi atau nuansa punk rock dan memiliki kesenangan yang disenangi oleh para kaum muda ya, atau bisa dibilang youthful exuberance. Dan bisa dibilang itu adalah hal yang baru dan juga hal yang menarik untuk dipandang oleh seorang si Empang ya mengenai AEW. Namun ada sesuatu hal yang sangat penting atau yang cukup besar yang membuat dirinya ya si Empang ini pun memutuskan untuk memilih AEW dalam comeback ke dunia pro wrestling ini, yang dimana dia pun mengangkat cerita mengenai mendiang almarhum daripada Brody Lee yang meninggal ya di bulan Desember tahun lalu, yang seperti kita ketahui bahwa dia pun meninggal atas karena suatu penyakit. Dan atas kondisi tersebut begitu ya, dia pun sangat takjub ya bagaimana promotion tersebut, AEW tersebut itu pun bisa menyimpan rahasia tersebut ya mengenai kondisi Brody Lee sebenarnya itu secara rapat gitu guys ya. Dan banyak penggulat itu yang menyebutkan bahwa mereka itu di locker room itu merupakan seakan sebuah keluarga besar ya dengan sesama penggulat begitu ya. Namun menurut si Empang, dalam dunia bisnis pro wrestling itu sebenarnya itu tidak sepenuhnya betul gitu ya. Namun setelah melihat semua orang yang terlibat dalam AEW ini ya, bagaimana mereka ini pun secara bersamaan menyimpan rapat-rapat rahasia mengenai kondisi kesehatan seseorang, yang dimana kondisi kesehatan Brody Lee tersebut pun tidak bocor sama sekali ke media sosial manapun gitu ya, yang dimana hal tersebut yang membuat seorang si Empang itu takjub begitu, dan membuat si Empang berpikir bahwa
ini ada sesuatu yang spesial lah yang dimiliki oleh locker room dari AEW itu sendiri gitu guys ya. Dan seperti yang kita ketahui ya, bahwa si Empang pun akan melakukan pertandingan pertamanya di AEW di tanggal 5 September nanti ya, atau lebih tepatnya lagi itu pada event daripada AEW All Out, yang dimana yang akan menjadi lawan pertama bagi si Empang di AEW kali ini adalah Darby Allin gitu guys ya. So kita tunggu saja ya di hari Minggu nanti ya, atau di tanggal 5 September nanti untuk melihat si Empang ini pun kembali bertanding di dunia pro wrestling yang sudah kita tunggu-tunggu selama 7 tahun terakhir ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan berita yang berikutnya, ini datang dari Kurt Angle ya, yang dimana seperti kita ketahui Kurt Angle itu seseorang ya, seperti yang kita ketahui Kurt Angle ini adalah seorang legenda hidup di dunia pro wrestling ya, yang dimana dia pun sudah meraih gelar Hall of Famer dari WWE. Dalam The Wrestle Inc. Daily, Kurt Angle pun menyebutkan ya bahwa dia pun mendapatkan beberapa penawaran dari AEW dan juga dari presiden AEW itu sendiri, yaitu Tony Khan, yang dimana dari beberapa kesempatan AEW menawarkan kontraknya kepada dirinya, Kurt Angle pun menolak setiap penawaran yang AEW berikan begitu guys ya. Yang dimana seperti yang dikatakan oleh Kurt Angle, yang dia pun mengakui gitu ya, ya saya menerima beberapa penawaran kontrak dari AEW dan saya menolaknya karena ada alasan pribadi. Namun Tony Khan ini adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang baik, dia sangat generous, dan saya pun mengapresiasi ketertarikan dia untuk menghadirkan diri saya ke AEW. Namun dalam waktu ini saya tidak bisa melakukannya gitu, menurut apa yang dikatakan Kurt Angle gitu ya. Yang dimana penawaran pertama yang diberikan AEW kepada Kurt Angle, mereka menginginkan dia untuk melakukan beberapa pertandingan di AEW. Lalu penawaran kedua, Kurt Angle pun ditawarkan hanya melakukan 3 pertandingan saja di AEW. Dan penawaran ketiga dan penawaran terakhir dari AEW itu, di mana Kurt Angle ini pun diberikan kontrak untuk menjadi on camera personality tanpa harus bertanding sama sekali. Namun sayang sekali ya, Kurt Angle ini pun harus menolak semua penawaran yang diberikan oleh AEW. Namun kita pun harus menghormati begitu ya, karena Kurt Angle pun memiliki alasannya sendiri ya untuk menolak tawaran yang diberikan oleh AEW, dan kita pun hanya berharap bahwa Kurt Angle pun bisa mendapatkan yang terbaik sesuai apa yang dia inginkan ya di masa yang akan datang gitu guys ya. Dan apabila memang kesempatan dari AEW pun membolehkan dia bisa muncul atau bergabung dengan AEW di masa yang akan datang, itu pun bisa kita patut untuk kita tunggu gitu ya guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang ketiga, ini datang dari WWE, atau lebih tepatnya lagi ini mengenai show Raw di minggu ini ya. Dan seperti yang gua sebutkan ya dalam video Villain Wrestling Update di edisi tanggal 1 September kemarin, bahwa show Raw minggu ini pun sebenarnya merupakan show Raw yang cukup fresh ya, dan tidak boring seperti show Raw sebelum-sebelumnya. Namun ada kisah di balik mengapa show Raw di minggu ini pun bisa memberikan sesuatu hal yang berbeda. Seperti yang dilaporkan oleh PW Insider ya, bahwa hari Senin kemarin itu pun menjadi hari terpanjang dan juga menjadi hari yang paling melelahkan bagi tim kreatif dari WWE. Seperti yang dikatakan oleh PW Insider bahwa pada hari tersebut Vince McMahon ini pun terlihat sangat tidak senang dengan rencana awal dari tim penulis untuk brand Raw gitu ya. Dan dengan hal tersebut pun begitu ya, Vince McMahon pun mulai meminta ide-ide baru untuk show tersebut. Dan Vince McMahon pun sempat terlihat dia pun menolak beberapa ide dan
meminta kembali ide-ide baru lainnya untuk show tersebut hingga jam 6 Eastern Time, atau lebih tepatnya lagi itu 2 jam sebelum show itu pun dimulai gitu guys ya. Keadaan Vince McMahon pada saat itu pun dia terlihat seperti seseorang yang sangat amat marah gitu ya atas performa yang diberikan oleh tim kreatif untuk show Raw tersebut gitu. Dan seperti yang kita ketahui ya, sebenarnya di 1 minggu sebelumnya Raw pun sudah mengannounce ada 3 match yang diselenggarakan atau direncanakan untuk di episode Raw minggu ini, yaitu adalah pertandingan The Miz versus John Morrison, lalu ada pertandingan Bobby Lashley versus Sheamus, dan yang terakhir itu ada pertandingan Doudrop menghadapi Eva Marie, yang dimana 2 pertandingan awal yang gua sebutkan itu keduanya pun batal dilaksanakan begitu ya, walaupun ketiga namanya baik itu John Morrison, Bobby Lashley dan juga Sheamus ini pun tetap tampil di show Raw minggu ini walaupun mereka tampil dalam pertandingan yang berbeda. Dan pertandingan terakhir yaitu pertandingan Doudrop dan juga Eva Marie ini pun harus tidak bisa diselenggarakan secara resmi karena kita ketahui Doudrop yang menghajar Eva Marie secara habis-habisan sebelum bel pertandingan itu dimulai gitu guys ya. Yang dimana ini mungkin bisa saja menjadi pertanda bahwa Vince McMahon ini pun sudah mulai menyadari bahwa ada suatu permasalahan yang cukup serius ya, terutama yang terjadi dari tim kreatif daripada WWE atau khususnya di Raw ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke berita yang selanjutnya, yang dimana gua akan membawakan hasil daripada show NXT di tanggal 31 Agustus kemarin, yang dimana show ini pun dibuka dengan pertandingan pertama, yaitu adalah pertandingan single match antara Sarai menghadapi Mandy Rose yang ditemani oleh Gigi Dolan dan juga Jessie Jane di sisi ringnya. Ya bisa dibilang ini pertandingan yang cukup baik ya, dan ini pun menjadi pertandingan pertama bagi Mandy Rose sejak dia melakukan comebacknya di NXT ya sejak 1 bulan yang lalu. Dan kita pun bisa melihat di sepanjang pertandingan ini Mandy Rose ini pun nampak menggunakan trik-trik atau taktik-taktik sebagaimana dia seorang karakter heel atau antagonis gitu. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun harus berakhir dengan count out dengan kemenangan bagi Sarai, setelah Sarai ini pun berhasil mengeksekusi dropkick ke wajah daripada Mandy Rose yang membuat Mandy Rose ini pun keluar dari pada ring dan membuat wajah daripada Mandy Rose ini pun terluka, yang membuat Mandy Rose ini pun tidak bisa melanjutkan pertandingan ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ada pertandingan kedua, yaitu adalah pertandingan Kyle O'Reilly menghadapi Duke Hudson, yang seperti kita ketahui di episode NXT sebelumnya Duke Hudson ini pun sempat menyerang Kyle O'Reilly di area backstage daripada NXT pada saat Kyle O'Reilly ini pun melakukan sesi interview ya. Dan di pertandingan ini pun bisa dibilang pertandingan yang cukup seimbang ya, dimana kita pun bisa melihat kelas daripada Kyle O'Reilly yang pantas disebut sebagai salah satu wajah untuk NXT saat ini, dan juga Duke Hudson menjadi pendatang baru untuk brand NXT yang cukup menjanjikan. Dan di pertandingan ini walaupun kita pun bisa melihat Kyle O'Reilly cukup mendominasi lawannya, namun perlawanan yang diberikan oleh Duke Hudson pun sempat membuat Kyle O'Reilly ini pun cukup kewalahan ya di beberapa kesempatan. Walaupun pada akhirnya Kyle O'Reilly ini pun bisa mengalahkan lawannya setelah dia berhasil memberikan heel hook kepada lawannya, setelah sebelumnya Kyle O'Reilly pun berhasil mengeksekusi knee drop kepada salah satu kaki Duke Hudson gitu ya, yang membuat Kyle O'Reilly pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan kita pun berlanjut lagi ada sesi promo yang dibawakan oleh Ilya Dragunov yang merupakan juara baru untuk gelar NXT UK Champion, yang dimana seperti yang kita ketahui Ilya Dragunov ini pun baru saja memenangkan gelar tersebut di show NXT TakeOver 36 kemarin, yang dimana dia memenangkan title tersebut setelah dia berhasil mengalahkan juara sebelumnya Walter ya, yang dalam promonya tersebut begitu ya, Ilya Dragunov pun mengatakan bahwa dia pun merasa hidup ya untuk saat ini, bahkan dia pun merasa lebih hidup dibandingkan sebelum-sebelumnya karena dia pun berhasil melewati salah satu pertandingan terbesar dalam hidupnya,
yang membawa dirinya pun menjadi juara baru untuk gelar NXT UK Championship gitu ya. Dan Ilya Dragunov pun sempat mengatakan bahwa dia pun menyukai lingkungan daripada NXT di Amerika ini, dan dia pun mengatakan bahwa dia pun ingin bisa kembali ke NXT sesegera mungkin. Dan Ilya Dragunov pun mengatakan bahwa dia pun siap menghadapi siapapun yang ingin merebut gelar NXT UK Championship dari tangannya. Dan pada sesi penutup daripada promo yang dibawakan Ilya Dragunov pun menyebutkan sebuah tagline yang dimana "The Ring General has fallen. Long live the Shard." Kita pun berlanjut lagi, ada tag team match antara Imperium yang diwakili oleh Marcel Bartel dan juga Fabian Aichner menghadapi tim daripada Drake Maverick bersama Grayson Waller. Dan bisa dibilang ini adalah pertandingan showcase bagi Imperium ya, untuk menunjukkan bahwa tag team daripada Imperium ini pun menjadi salah satu tag team top untuk divisi tag team di NXT ini gitu guys ya. Dan dalam pertandingan ini pun ya, walaupun kita pun bisa melihat ya, Drake Maverick dan juga Grayson Waller ini pun bisa memberikan beberapa perlawanan, namun kita pun bisa melihat ya sebagaimana solidnya Imperium dalam menghadapi lawannya yang bisa mengantarkan mereka ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut via pinfall gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada single match antara LA Knight ya, atau gua lebih senangnya menyebutkannya sebagai LA Knight ya, LA Knight menghadapi Johnny Gargano yang ditemani oleh Indy Hartwell dan juga Dexter Lumis di sisi ring ya. Yang bisa dibilang pertandingan ini pun bisa dibilang salah satu pertandingan terbaik yang dilaksanakan dalam NXT minggu ini. Dan menjadi pertandingan yang cukup menarik dan cukup berimbang yang diberikan oleh kedua petarung di pertandingan ini gitu guys ya. Dimana ada beberapa kesempatan di mana LA Knight dan juga Gargano ini pun hampir saja memenangkan pertandingan tersebut begitu ya. Di mana Johnny Gargano itu pun berhasil mendapatkan kesempatan emas ya untuk memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil melakukan spears ya kepada LA Knight. Namun pada saat dia melakukan pin, LA Knight pun bisa mematahkan pinnya di hitungan kedua. Hal tersebut pun berlaku kepada LA Knight, yang dimana LA Knight ini pun sempat berhasil mengeksekusi DDT kepada Johnny Gargano. Namun hal serupa pun terjadi kepada LA Knight, yang dimana LA Knight pun harus dipatahkan pinnya oleh Johnny Gargano di hitungan kedua gitu ya. Namun ada satu momen yang dimana pada akhirnya LA Knight ini pun berhasil mengalahkan Johnny Gargano. Pada saat Johnny Gargano ini pun sempat ditolong oleh Dexter Lumis ya. Pada kala LA Knight ini pun mencoba untuk menyerang Johnny Gargano di area luar daripada ring pertandingan gitu. Yang dimana hal tersebut pun membuat Johnny Gargano pun terdistraksi di sisa pertandingan kepada Dexter Lumis, yang gua rasa ini ada hal yang cukup aneh ya yang terjadi di antara kedua orang ini ya. Dimana mereka ini pun seakan mencoba menggapai tangan satu dengan yang lainnya ya, seakan kita bisa melihat ada dua entitas yang tidak bisa bersatu, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh LA Knight ya untuk menghajar Johnny Gargano, hingga pada akhirnya LA Knight pun berhasil mengeksekusi finishing move-nya, yaitu adalah Hammerlock DDT kepada Johnny Gargano dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan single match ya antara NXT Women Champion Raquel Gonzalez menghadapi Jessica Mea yang ditemani oleh Frankie Monet dan juga Robert Stone dalam non-title match ya. Dimana di pertandingan ini pun menjadi pertandingan squash match bagi Raquel Gonzalez, yang dimana Raquel Gonzalez ini pun bisa mengalahkan lawannya dengan mudah dan mengakhiri pertandingan tersebut dengan melakukan finishing move-nya, yaitu adalah overhead chokeslam kepada Jessica Mea. Namun yang menarik terjadi adalah pasca pertandingan itu berakhir, di mana kita pun bisa melihat bahwa Frankie Monet yang akan menjadi penantang selanjutnya bagi Raquel Gonzalez untuk memperebutkan gelar NXT Women Championship gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut, ada sesi interview yang dibawakan oleh Wade Barrett, yang dimana Wade Barrett ini pun mewawancarai juara baru untuk gelar NXT Champion, yaitu adalah Samoa Joe, yang dimana
Samoa Joe ini pun sekarang menjadi juara untuk gelar NXT Champion untuk kali ketiganya, dan dalam kesempatan kali ini Wade Barrett pun menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Samoa Joe dalam reign-nya ya, Samoa Joe sebagai NXT Champion untuk ketiga kalinya. Dan merespon pertanyaan dari Wade Barrett, Samoa Joe pun menjawab bahwa dia pun ingin membawa NXT ya, khususnya brand NXT pun ke level yang lebih lanjut atau yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya, sebagaimana yang dia pernah lakukan pada saat dia pernah memenangkan title NXT sebelum-sebelumnya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ada pertandingan single match ya antara Roderick Strong yang ditemani oleh para rekannya dari Diamond Man menghadapi Ikemen Jiro, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup menarik ya dan cukup teknikal, dan terlebih lagi apa yang dipertunjukkan oleh Roderick Strong di pertandingan tersebut gitu ya. Walaupun pada akhirnya pertandingan tersebut pun bisa dimenangkan oleh Roderick Strong setelah Roderick Strong ini pun berhasil mengeksekusi backbreaker sebanyak 2 kali secara beruntun dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kita pun bisa melihat ya di sepanjang pertandingan tersebut nampak ada 2 orang yang merupakan trainee daripada atau anak asuh daripada Diamond Mine itu sendiri. Dan pasca pertandingan pun berakhir, kita pun bisa melihat Roderick Strong ini pun sempat melakukan shot ya kepada Kushida, yang dimana Roderick Strong ini pun bertekad untuk merebut gelar NXT Cruiserweight Champion dari tangan Kushida di masa yang akan datang. Dan kita pun berlanjut lagi ke main event daripada show NXT di tanggal 31 Agustus, yaitu adalah pertandingan single match antara Tommaso Ciampa menghadapi Rich Holland. Namun sebenarnya pada saat show NXT ini pun dimulai, kita pun sempat melihat adanya sebuah video promo yang dibawakan oleh Tommaso Ciampa, yang dimana dia pun bertekad untuk menghabisi Rich Holland dan berserta rekannya setelah apa yang mereka lakukan kepada rekan daripada Tommaso Ciampa, yaitu Timothy Thatcher. Dan dalam pertandingan ini pun bisa dibilang merupakan pertandingan yang paling menarik dan juga terbaik yang dipertunjukkan di show NXT kali ini, yang dimana Tommaso Ciampa ini pun memberikan pertandingan dengan gaya khas miliknya gitu ya. Dan kita pun bisa melihat untuk pertama kalinya ya, Rich Holland ini pun cukup kewalahan menghadapi lawannya ya, semenjak dia melakukan debutnya di awal bulan Agustus ini gitu guys ya. Dan akhirnya pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan bagi Tommaso Ciampa setelah Tommaso Ciampa ini pun berhasil mengeksekusi DDT dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan pasca kemenangan tersebut pun kita pun bisa melihat rekan-rekan dari Rich Holland, yaitu Pete dan Oney Lorcan dan juga Danny Burch ini pun nampak menyerang Tommaso Ciampa. Namun serangannya diberikan oleh para rekan Rich Holland ini pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat adanya NXT Tag Team Champion yaitu MSK yang datang memasuki arena pertandingan untuk menolong Tommaso Ciampa. Dan hal tersebut pun mengakhiri daripada show NXT minggu ini. Dan dari show ini pun kita pun sudah mengetahui ada beberapa pertandingan yang akan dilaksanakan untuk di NXT minggu depan, yang dimana kedua Tag Team Championship ini pun akan dipertaruhkan di show NXT minggu depan, yang dimana untuk NXT Tag Team Champion, sang juara bertahan MSK ini pun harus mempertahankan gelarnya menghadapi Oney Lorcan dan juga Danny Burch. Sedangkan untuk gelar NXT Women Tag Team Champion, sang juara bertahan Io Shirai dan juga Zoey Stark ini pun harus menghadapi tantangan dari Kacy Catanzaro dan juga Kayden Carter. Dan selain itu pun ada 3 pertandingan lainnya yang akan dilaksanakan di NXT minggu depan, yang dimana ini pun ada single match antara Ember Moon menghadapi Kylie Ray. Lalu ada pertandingan antara pemenang NXT Breakout Tournament yaitu Carmelo Hayes yang akan menghadapi Santos Escobar. Dan selain itu pun ada in-ring debut dari Mei Ying, sang pemimpin dari Tiansha. Dan ini pun mengakhiri dari berita Feeling Wrestling Update kali ini. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan bagi kalian yang memang mencari update-update terbaru seputar dunia pro wrestling, baik itu dari WWE,
baik itu dari AEW atau dari New Japan Pro Wrestling dan masih banyak promotion lainnya, maka kalian bisa subscribe channel Mr. Villain 88 ini guys ya, agar kalian tidak ketinggalan mengenai update-update terbaru seputar dunia pro wrestling. Dan akhir kata gua Reza sebagai host kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye. Bang.